Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, nikmatnya dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesempatan. Dan juga kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Hidayah, bertemu lagi bersama kami di podcast Masjid Al-Hidayah TV. Pada kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu betapa pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Seperti kita ketahui, sirah nabawiyah itu adalah satu pokok pembahasan yang membahas tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di masjid kita pun sudah ada kajian pada setiap ahad ketiga, kajian kitab Syama'il Muhammadiyah bersama guru kita Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini pun podcast kita ini dihadiri oleh Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Begitu kita segera mulai saja untuk membahas tema kita kali ini. Assalamualaikum Habib, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, berkesempatan hadir ke podcast kita yang baru ini Habib ya. Masya Allah, mubarakin. Amin. Berkah, ini perdana kita. Ya, amin. Amin. Mudah-mudahan menjadi sebuah corong dakwah yang bermanfaat. Amin. Buat Islam. Siap, amin. Alhamdulillah Habib. Ya Habib, jadi untuk kali ini, podcast episode kita kali ini, kita ingin membahas tentang betapa pentingnya sirah nabawiyah. Seperti kita ketahui, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari berbagai sumber agama, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga salah satunya adalah buku atau kajian tentang sirah nabawiyah ini Habib. Di sini kita ingin bertanya tentang betapa pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah untuk kehidupan kita sehari-hari Habib. Baik, untuk yang pertama mungkin sebagai awal untuk agar menjelaskan kepada para sahabat Al-Hidayah ini, apa yang disebut atau apa maksud dari sirah nabawiyah itu Habib? Mungkin bisa dijelaskan Habib. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hal yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Allah telah menjadikan untuk kita semua qudwatun hasanah dalam diri dan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita kalau ingin mengikuti Nabi, dari mana kita tahu kalau kita tidak mengikuti sejarah kehidupan beliau, sirah nabawiyah. Nah, sebetulnya yang berkaitan dengan Nabi, ilmu yang berkaitan dengan Nabi, itu disebut dengan al-ulum al-Muhammadiyah. Al-ulum Muhammadiyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Nabi. Itu banyak sekali, bahkan sebetulnya seluruh ilmu-ilmu Islam yang ada, yaitu semuanya berkaitan dengan Nabi. Nah, cuman secara spesifik, khusus yang berkaitan dengan pribadi beliau, itu ada ilmu yang disebut dengan sirah tadi. Sirah Muhammadiyah atau sirah Nabawiyah. Nah, itu ilmu yang berkaitan dengan sejarah kehidupan Nabi. Dari beliau lahir sampai beliau wafat. Kehidupan, kejadian yang terjadi pada Nabi, dan itu disebut dengan sirah Nabawiyah. Itu ilmu tersendiri. Berkaitan dengan sejarah, biografi, dan kehidupan beliau. Kemudian ada ilmu disebut dengan Syama'il Muhammadiyah. Itu ilmu tersendiri. Itu disebut dengan Syama'il Muhammadiyah. Apa itu? Ilmu yang menerangkan tentang, kalau tadi itu berdasarkan
la umrika, dalam firman Allah mengatakan la umrika, demi umurmu, umur Nabi Muhammad, la umrika innahum lafi sakratihim ya'mahun begitu. Kemudian ada Syama'il Muhammadiyah. Syama'il itu berkaitan dengan kepribadian beliau. Sifat-sifat beliau, baik yang sifatnya fisik ataupun perangai, tabiatnya. Iya. Nah, itu disebut dengan Syama'il. Kita tahu cara makannya Nabi, tidurnya Nabi, pakaiannya Nabi, bercandanya Nabi, menangisnya Nabi. Nah, itu dibahas di dalam ilmu disebut dengan Syama'il Muhammadiyah. Ada ilmu disebut dengan Khasa'is al-Muhammadiyah, keistimewaan Nabi. Baik keistimewaan secara tasyri'iyah, secara syariat. Misalnya Nabi itu boleh kawin lebih dari 4. Oh. Kita laki-laki kaum muslimin sebatasnya 4. Ya kan? Satu aja udah nggak bisa. Iya benar. Apalagi. Dan ini Nabi boleh lebih dari itu. Makanya beliau wafat, beliau meninggalkan 9 istri. Kemudian khasa'is itu disebut dengan. Atau khasa'is yang memang kekhususan yang dimiliki oleh Nabi. Misalnya beliau itu bisa memandang ke belakang seperti beliau memandang ke depan. Tanpa harus menoleh. Beliau pernah bilang, kalau kalian sujud, ruku, fa'atimu, sempurnakan. Sebab saya ngelihat apa yang kalian lakukan. Nah, itu khusus untuk, nah itu dibahas di dalam kitab Khasa'is al-Muhammadiyah. Ada istilah Dalail al-Muhammadiyah. Dalail. Tanda-tanda kenabian. Mukjizat Nabi. Para ulama seperti Imam Baihaqi itu punya karangan namanya Dalailun Nubuwah. Tentang bahwa Nabi itu punya mukjizat begini, bisa membelah rembulan. Nabi pernah menghidupkan jidik. Nah, itu masuk dalam kategori mukjizat sebagai tanda kebesaran dan tanda. Nah, itu disebut dengan al-ulum al-Muhammadiyah. Nah, faedahnya kita mempelajari itu semua adalah pertama menguatkan cinta kita kepada Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Kita kalau baca mukjizat, kita kalau baca akhlak, syama'ilnya Nabi, gimana kesabaran beliau, gimana keberanian beliau, itu akan tumbuh dalam benak kita kekaguman yang luar biasa. Sehingga Nabi benar-benar idola dalam hidup kita. Nah, ketika kita menjadikan Nabi sebagai idola, maka mudah bagi kita untuk ikut. Beda kalau dipaksa, ikut Nabi dong. Kita nggak tahu apa yang mau kita ikuti. Gitu kan? Kita belum terlalu kenal gitu ya. Karena kita nggak kenal. Iya. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah, syama'il Muhammadiyah. Di samping itu saat yang diantaranya lagi, Nabi itu suka, senang bila mana ada sahabat misalnya memuji beliau, bercerita tentang beliau. Beliau suka. Bahkan beberapa orang yang pernah memuji beliau seperti Ka'ab bin Zuhair, beliau kasih selendang, kasih hadiah. Girang gitu. Jadi kita caper di depan Nabi. Nah, kita umatnya caper di depan Nabi itu dengan apa? Ya menyebarkan visi misi Nabi. Menyebarkan sifat-sifat Nabi. Nah, sebagai bentuk kita cari perhatian, beri perhatian sama beliau. Nah, itu salah satu faedah dan pentingnya kita mempelajari sirah syama'il dan sirah nabawiyah. Kalau untuk cara efektif kita mempelajarinya, Habib, atau tadi yang Habib bilang ada Asyamil Muhammadiyah, ada sirah nabawiyah, ada khusus nabawiyah, khusus dalail nabawiyah. Kalau dari 4 itu yang awal kita harus pelajari itu apa dulu, Habib? Syama'il Muhammadiyah. Harus Syama'il Muhammadiyah dulu ya, Pak. Itu didahulukan bahkan dari sebelum sirah. Sebelum sirah nabawiyah. Karena dikhawatirkan orang-orang yang langsung mempelajari sirah tanpa mempelajari syama'il dan sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh Nabi, itu ya kurang sempurna nantinya dan bisa salah persepsi. Yang dibaca peperangan doang, sehingga yang terbayang dalam dirinya Nabi itu bengis,
suka berperang dan Iya, betul-betul. bukan begitu. Tapi kalau kita mempelajari dari sirah, dari karakter beliau, sifat beliau aslinya itu gimana, maka kita memahami meskipun ada terjadi sebuah peperangan, ini ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang mau tidak mau harus terjadi seperti itu. Itu dimulai dari mana? Kita mengetahui sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah, jadi kita harus pelajari awalnya sama Muhammadiyah, baru Sirah Sirah Nabawiyah, baru tadi yang lain, baru yang lainnya. Qasais, Dalail. Ada juga kalau yang saya pernah sempat lihat bukunya itu fikih Sirah Nabawiyah, Habib. Itu Iya. apakah dia konsepnya hanya menjelaskan dari segi fikih saja atau Fikih itu maknanya pemahaman. Makna fikih secara bahasa itu faham. Jadi kata-kata fikih, faqihu fiddin. Dalam hadis misalnya Nabi mengatakan, idza aradallahu bi khairan faqahuhu fiddin. Bila mana Allah menghendaki baik seseorang, maka akan difahamkan di dalam urusan agama. Itu makna fikih secara asalnya. Kemudian pernah ada seorang Bedui, orang kampung, datang menemui Nabi. Nabi bertanya. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, ajarkan saya satu ayat daripada Al-Quran. Hanya beliau memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk ngajarin. Dibaca surat Al-Zilzal. Idza zulzilatul ardu zilzalaha. Al-Zalzalah itu. Diajarin tentang kiamat. Dia baca, dia ajarkan, pingsan dia. Pingsan ini orang. Maka kata beliau, kata Rasulullah SAW, faqhar rajul. Orang ini paham. Jadi makna daripada fikih itu sendiri berarti paham secara umum. Kemudian menjadi sebuah istilah yang berkaitan dengan syariat, yang berkaitan dengan hukum. Seperti hukum beribadah, hukum muamalah, hukum munakah atau perkawinan dan lain sebagainya. Itu disebut dengan fikih. Berkembangnya menjadi sebuah disiplin ilmu disebut dengan ilmu fikih. Nah, bagaimana dengan fiqhus sirah? Fiqhus sirah adalah menggali pemahaman dari setiap kejadian dan peristiwa yang dialami oleh Nabi. Bukan hanya sekedar melewatin tentang kejadian yang terjadi, enggak. Tapi dibalik dari kejadian itu apa hikmah? Apa yang bisa diambil, baik dari sisi hukumnya, dari sisi itu biasanya lebih fokus terhadap hukum-hukum. Dengan kejadian ini itu menunjukkan bahwa Nabi, salah satu contoh misalnya, bagaimana hukum meminta tolong kepada orang kafir dalam peperangan. Itu ada kejadian dalam perang Badar, Nabi mendatangi orang kafir, menyamar dan lain sebagainya. Itu dibahas dalam kitab fikih sirah itu. Baik. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, bahayanya mungkin apakah ada bahayanya ya? Apakah ada bahayanya jika kita tidak mempelajari Sirah Nabawiyah ini, Habib, dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya sangat bahaya. Sangat bahaya. Bagaimana kita ngikut Nabi sedangkan kita nggak tahu Nabi? Bukankah Allah yang memerintahkan? Terus kita mau ikut siapa? Akhirnya ikut yang lain. Kan bahaya. Nah, di sini wajib bagi setiap umat Islam untuk mempelajari sirah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran. Nah, itu memang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni, ikutilah diriku. Terus kalau kita nggak tahu, dari mana kita ngikutin Nabi? Nah, itu pentingnya kita mempelajari sirah Nabawiyah atau sampai Muhammadiyahnya, Habib. Nah, untuk kita mengenalkan ke generasi muda kita itu bagaimana, Habib, untuk Sirah Nabawiyah ini? Apakah ada semacam penjelasan-penjelasan yang memang dapat diterima oleh anak-anak atau remaja-remaja seperti itu untuk tentang Sirah Nabawiyahnya ini, Habib? Tentu banyak metode. Banyak metode di dalam mensosialisasikan dan membumikan Sirah Nabawiyah ini. Itu perlu masing-masing daripada individu muslim untuk memahami akan pentingnya ini. Dimulai dari fase anak-anak, gitu. Gimana agar mengenalkan Nabi di tengah-tengah kehidupan mereka. Dimulai dari obrolan kita, cerita-cerita mau tidur, ceritakan Nabi, sahabat Nabi. Kan enak.
Iya, iya. daripada cerita apa yang nggak jelas, cerita kancil yang ini. Mencuri ketimun gitu. Iya, jadi alangkah baiknya kalau kita dulu itu ada misalnya eh, Nabi Muhammad dikejar oleh Isra Mi'raj ceritain kejadian. Mereka mau tidur itu. Jadi anak dari remaja itu sudah mulai tertanam dalam jiwanya tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala orang tuanya punya kepedulian, makan, ingatkan, ayo dulu kalau Nabi mau makan tuh baca doa, doanya begini. Jadi diajarin. Jadi anak itu dari kecil sudah berisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan ada sepasang sahabat yang kawin setelah Rasulullah wafat. Akhirnya punya anak. Dari kecil, anaknya itu sudah diceritakan tentang Nabi. Dulu nak, saya jumpa Nabi begini. Dulu Nabi begini. Cerita tentang Nabi terus itu. Pada anaknya ini. Sampai anak itu tumbuh menjadi anak remaja. Ketika sudah remaja, tahu-tahu ada pengumuman akan terjadi pengiriman pasukan untuk jihad fisabilillah. Itu anak yang sudah dicekokin dari kecil tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang nemuin ayah ibunya. Ayah ibu, saya izinin saya mau pergi jihad. Saya ingin gabung sama kaum muslimin. Kata ibunya, apa tujuanmu nak? Saya pengen syahid. Katanya. Oh, Masya Allah. Saya pengen meninggal. Ya Allah mudah-mudahan menang, balik lagi. Enggak, saya pengen mati sudah. Doain saya syahid. Kata bapak ibunya. Dan mungkin barangkali ada pesan yang ingin saya sampaikan dari kalian berdua kepada Rasulullah. Oh, kenapa kamu bilang begitu nak? Kata anaknya, ibu, bapak, kalian telah mengajarkan kepadaku tentang Rasulullah SAW. Dan hari ini saya itu sudah sangat cinta dan sangat kangen pengen jumpa Nabi. Masya Allah. Makanya doain saya syahid sehingga saya cepat berjumpa dengan Nabi. Allah. Artinya sebuah pendidikan dari kalangan sahabat itu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai begitu lebih mudah remaja jadi bisa mencintai Rasulullah. Betul. Sampai Dan kita seperti acara kita podcast semacam ini itu salah satu cara untuk mengenalkan kepada mereka sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kan digandrungin anak muda sekarang suka nonton. Iya betul. Barangkali lewat di berandanya mereka apa nih podcast Al-Hidayah misalnya. Benar. Nah, itu salah satu pendekatan kita untuk generasi muda mengenalkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Habib. Memang salah satunya seperti itu. Kita ingin memperkenalkan Islam secara keseluruhan ke kalangan remaja atau pemuda. Iya, mereka ajarkan bahwa seandainya Nabi hidup di tengah-tengah kita pun, beliau akan membaur dengan kita, bahwa beliau akan sama seperti kita dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi jangan digambarkan Nabi itu adalah sosok yang antagonis misalnya, atau sosok yang kaku. Enggak. Kita kenalkan kepada mereka sosok Nabi yang seutuhnya, yang manusiawi. Gitu. Nabi suka ngobrol sama temennya. Nabi juga kadang olahraga, main. Seperti layaknya anak-anak muda pada umumnya. Nah, itu akan lebih masuk kepada mereka. Oh, rupanya Nabi itu juga sama seperti kita. Berarti kita punya potensi untuk bisa ikut Nabi. Gitu. Iya, betul. Itu salah satu caranya. Alhamdulillah. Syukur Habib untuk informasi atau penjelasannya tentang Sirah Nabawiyah ini. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa dan dapat mempelajari tentang Sirah Nabawiyah ini yang tadi Habib jelaskan, yang di awal kita pelajari Syama'il Muhammadiyah, dan itu adalah salah satu kajian rutin kita di setiap Ahad pagi di pekan ketiganya. Nah, bersama dengan Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Baik, Habib, untuk yang kalimat terakhir untuk para sahabat Al-Hidayah bisa disampaikan pesan-pesannya. Jadi panggilannya sahabat Al-Hidayah. Iya, sahabat Al-Hidayah. Tentu kita mengajak kepada sahabat-sahabat Al-Hidayah, sambutlah hidayah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
di Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah. Kita harapkan untuk kita mendapatkan hidayah, di mana Nabi itu, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah, engkau adalah pemberi petunjuk hidayah pada jalan yang benar. Kita sering-sering di masjid, sering-sering berkumpul dengan kaum salihin, para asatidzah, para penghafal Al-Quran yang insya Allah akan membawa keberkahan di dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Syukran Habib, jazakallah khairan Habib atas informasinya dan ilmunya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya Habib ya. Insya Baik. Allah. Sahabat Hidayah, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di tema-tema yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.